Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngaji Jabana. Hai. Balik lagi bareng gue di podcast yang ngebahas Islam tapi nggak ngebosenin. Kali ini gue bakal bahas topik yang agak spesi tapi penting banget nih buat kita semua. Apa sih Bang? Apa tuh? Married by accident alias MBA. Wah, agak-agak gimana gitu ya? Panas topiknya. Agak panas sih. Spicy guys. Pasti. Nah, jadi topik ini tuh bukan bahas tentang soal kuliah ya, tapi membahas tentang nikah karena kecelakaan. Wah, Kecelakaan. Apa tuh? Teng dung. Nah itu. Nah, jadi di sini gua nggak sendirian nih untuk membahas tentang MBA ini. Di sini gue ditemani oleh 5 perempuan. Nah, yang pertama di sini ada. Halo guys, ada gue Atifa, aku Diana, aku Dania, gue Eja, aku Vira. Nah, jadi langsung aja kita mulai pembahasan ini oleh Atifah. Gimana sih Atifah? Tanggapan ente? Oke, ngomongin fikih munakahat yuk. Oke guys, jadi dalam Islam tuh ada cabang ilmu namanya fikih munakahat. Ini tuh ilmu yang ngebahas soal pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri sampai masalah keluarga. Kayaknya di beberapa kita kayak ada yang relate nggak sih kalau untuk masalah keluarga sendiri? Iya. Relate banget sih ini. Nah kan, nikah itu ibadah loh, bukan cuma status di KTP. Dan Islam tuh ngajarin kalau nikah itu harus siap dilakukan dengan sadar, siap mental dan tanggung jawab baik fisik maupun finansial serta batin. Bukan karena panik atau kepepet ya guys ya. Jangan ya, Bahaya deh, jangan. MBA itu apa sih? Apa ya? Apa tuh? Nah, sekarang kita ngomongin tentang married by accident. Biasanya nih, istilah ini muncul karena ada pasangan yang kebablasan. Terus ceweknya hamil duluan. Akhirnya buru-buru nikah buat tutupin atau bertanggung jawab. Tapi nih ya, Islam tuh gak ngajarin kayak gitu. Zina itu dosa besar. Dan kehamilan di luar nikah itu bukan alasan buat buru-buru nikah tanpa mikir matang. Karena pernikahan bukan obat dari kesalahan, tapi tanggung jawab seumur hidup. Betul banget. Bener sih. Setuju banget sama Tapi di apa namanya, di masyarakat sekarang MBA itu udah jadi hal yang umum guys. Tren. Jadi baik itu apa Iya. yang masih sekolah atau bahkan yang udah kerja tapi belum mikir juga kan. bahkan di SMP sendiri pun udah ada loh guys. Iya banyak banget sih. Seru banget sih. Yang di bawah umur itu. Gimana pandangan Islam tentang MBA? Gimana Itu ya. Kalau udah kejadian gimana dong? Waduh, Nggak boleh ini nggak? boleh nikah nggak sih kalau gitu? Nikah sih, jangan takut. Malu. Tenang, Islam nggak cuma ngasih larangan, tapi juga jalan keluar. Kalau cewek udah hamil, boleh nikah? Boleh. Kata sebagian ulama, asal tetap memenuhi syarat nikah yang sah. Ada walinya, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Tapi catat ya, pasangan nggak boleh langsung berhubungan sampai cewek lahiran. Anak yang lahir dari zina nggak bisa dimisahkan ke ayah biologis. Tapi anaknya tetap punya hak penuh. Dikasih nama, dirawat, disayang, dan dihormati. So, jangan salah. Anaknya nggak salah. Yang salah itu kelakuan orang tuanya. Oke, tadi kan diperbolehkan nikah. Nah ini juga ada dalil yang nggak boleh nikah sebelum lahiran. Wah, apa tuh, Apa ya? tuh dalilnya? Coba ada yang tahu? Keluarkan dia. Iya benar banget, surat At-Tolak ayat 4 yang artinya dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, dari ayat yang sudah tadi dibacakan artinya, maka ulama itu menyampaikan bahwa nggak boleh nikah sampai kandungannya itu udah dilahirkan gitu. Kalau misalnya udah kepala akad nih, nah alangkah baiknya akad lagi setelah anaknya lahiran gitu. Untuk mencegah yang namanya anak haram.
Oke, yang ini pelajaran yang bisa kita ambil dari tema yang sudah dibahas, yaitu yang pertama, jaga pergaulan, jangan sampai baper, jangan gampang baper sama cowok dengan apa namanya Dengan ucapan rayuan manisnya. Terus yang kedua, bullshit. Anak-anak baru puber gitu ya. iya betul. Terus yang kedua, jangan pernah anggap enteng soal perzinahan. Terus yang terakhir, kalau misalkan udah berbuat dosa itu tobat, karena Allah itu selalu membuka tobat untuk siapa saja. Kalau udah pernah salah, jangan makin dalam, tapi balik arah dan benahi diri. Nikah itu bukan sekadar daripada dosa, tapi soal komitmen hidup bareng selamanya. Dan kalau belum siap, ya jangan maksa, fokus dulu sama mimpi, pendidikan, dan jadi pribadi yang kuat secara iman dan mental. Betul banget. Nah, jadi tadi obrolan kita mengenai merit presiden. Gue cuma mau ngasih pesan ke kalian semua, jangan main-main sama batasan Allah itu. Sayangi diri sendiri, keluarga lo. Terus kalau emang cinta beneran ya tunjukin dengan cara yang halal dan juga bermartabat. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian di grup keluarga, di grup kuliah. Kalau perlu kirim ke dosen. Benar. Nah, Bener banget. bener kan? Jadi biar makin banyak yang tercerahkan karena merit MBA ini nih. Iya betul. Karena sudah banyak yang apa ya, melalaikan, melabaikan, Iya betul. sehingga dijadikan tren lah. Nah, gua Ahmad Ramdhani Kurniawan pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. See you in the next episode.